Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Azmi Bruto, Nur Wafiko Aziza Sitompul, Riko Almanda, Siti Henvi Sofiola, dan Tantri Devari akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai contoh-contoh CBIS. Di sini kami menggunakan lebih banyak ilustrasi di dalam video agar penyampaian materi bisa lebih menarik. Oke, mari kita mulai. Pertama, dimulai dari pengertian CBIS terlebih dahulu, dan saudari Nur Wafiko akan membawakan materinya. Computer Based Information System atau CBIS, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer, merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS yang akan dibahas pada bagian ini antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis data. Pertama ada data. Jadi pada intinya, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Kedua, informasi. Bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Ketiga, sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Keempat, basis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi, ada praktiknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis komputer. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang tujuan, fungsi, dan komponen CBIS yang akan dibawakan oleh Tantri Devari. Tujuan CBIS. Tujuan utama diimplementasikannya CBIS dalam sebuah organisasi sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, manufaktur, penggajian, pembelian, distribusi, dan lain-lain. Selain itu juga dapat mengintegrasikan solusi perangkat lunak atau software mereka yang terpisah sehingga dapat memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pemantauan di mana saja secara real time. CBIS merupakan langkah yang signifikan dari sistem lama, di mana CBIS menggunakan proses harian, mingguan, dan bulanan untuk memperbarui suatu file. Fungsi CBIS. Adapun fungsi dari CBIS yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. 2. Menambah penghasilan dalam perusahaan berbasis ekonomi. 3. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 4. Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan personel dan pengembangan teknologi. 5. Sebagai sumber data. 6. Untuk meningkatkan kreativitas. Komponen-komponen CBIS. Adapun komponen-komponen CBIS menurut Gold yaitu terdiri dari 1. Hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang terdiri dari keyboard, monitor, prosesor, dan printer yang digunakan untuk menampilkan input, proses, dan aktivitas output. 2. Software. Software merupakan program komputer yang memerintahkan operasi komputer. 3. Database. Database yaitu sekumpulan koleksi data yang terdiri dari 2 atau lebih data yang saling berhubungan. 4. People. People adalah orang yang bekerja dengan komputer based information system. Orang adalah elemen yang paling penting dalam komputer based information system. 5. Prosedur. Prosedur yaitu strategi, kebijakan, metode, dan aturan untuk menggunakan komputer based information system. 6. Telecommunication, network, and internet. Telecommunication dan network digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat komputer di gedung, kota, daerah, atau seberang dunia. Untuk memungkinkan terjadinya komunikasi elektronik, internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang merupakan interkoneksi jaringan.
Baik, kali ini kita akan masuk ke topik utama pembahasan, yaitu contoh dari CBIS itu sendiri, yang akan dibawakan oleh saudara Rico Almanda dan saudari Siti Henvio Sofiola. Contoh Computer Based Information System ataupun CBS. Adapun aplikasi yang termasuk dalam CBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi adalah software yang melaksanakan aplikasi sebuah perusahaan. Biasanya, aplikasi ini ditandai dengan adanya volume pengolahan data yang tinggi, yang mana pengolahan data terdiri atas 4 tugas utama. Di antaranya yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Tugas dari sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan data yang menyimpan kegiatan atau aktivitas pada perusahaan, kemudian mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi, dan menyediakan informasi kepada pengguna, baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Adapun fungsi sistem informasi manajemen, yaitu diantaranya meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara sempurna atau akurat dan tepat waktu bagi para pengguna. Selanjutnya, mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif. Selanjutnya, menjamin ketersediaannya kualitas serta keterampilan dalam hal memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Selanjutnya, Sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan DSS, yang kepanjangannya yaitu Decision Support System. Sistem pendukung keputusan ini atau disingkat dengan DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang termasuk sistem berbasis pengetahuan yang digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Atau pengertian dari sistem pendukung keputusan ini atau disingkat dengan DSS yaitu sistem komputer yang mampu mengelola data menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan kasus tertentu atau masalah semi terstruktur yang spesifiknya. DSS ini juga dikenal sebagai sebutan SPK, yang mana SPK itu sendiri adalah singkatan dari sistem pendukung keputusan. Dapat pula dijelaskan bahwa SPK ini merupakan sistem yang berkembang mendukung analisis ad hoc data, pemodelan keputusan, orientasi keutusan, dan orientasi perencanaan masa depan yang dipergunakan di saat tertentu. Contoh dari CBIS selanjutnya yaitu ada sistem otomatisasi kantor atau disingkat dengan OA. Sistem otomatisasi kantor ini adalah suatu rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi dengan melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan agar bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Otomatisasi kantor ini atau disingkat dengan OA juga merupakan penggunaan alat elektronik untuk dapat mempermudah komunikasi formal juga informal, terutama dengan hal yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan untuk mendapatkan produktivitasnya. Berikut paparan materi yang telah kami jabarkan. Pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Computer Based Information System atau CBIS atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. CBIS sangat berpengaruh besar dalam perkembangan teknologi saat ini. Terdapat tujuan dan fungsinya yaitu salah satunya untuk mempermudah, mempercepat, dan mempersingkat waktu kita dalam melakukan sesuatu yang biasanya memakan waktu lama. Dan contoh-contohnya seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, atau contoh-contoh lain yang telah kami jabarkan sebelumnya di atas. Sekian presentasi dari makalah kami, dan kami menyadari banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Maka dari itu, kritik dan saran sangat kami butuhkan agar kami bisa menghadirkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.